Orang yang mengatakan orang yang memeluk agama Islam adalah akan masuk neraka, ya, tidak selamat, jelas ini orang semacam ini, pendapat orang ini jelas bertentangan sekali dengan ayat Quran itu sendiri. Terbalik jadi. Ya, terbalik. Jadi ini kita penyampaian untuk menjelaskan bahwa yang dikatakan si orang yang oceh itu artinya ocehannya itu tidak paham dengan tafsir. Tidak paham dengan tafsirnya, karena menurut saya ya dia ini harus diluruskan nih ya. bukan bikin pengaruh nih jadi. Bukan dokter di bidang tafsir ini, ya. Dan tidak merujuk kepada kitab tafsir yang jelas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Insyaallah kajian hari ini kita akan membahas satu tema yang mana tema ini sedang trending, sedang viral ya. Mudah-mudahan ini bisa membawa satu kemaslahatan untuk umat sehingga umat bisa tercerahkan. Insya Allah kajian ini akan dibimbing langsung oleh murabi kita, ya, guru kita. Kebetulan beliau adalah seorang ulama yang berkecimpung dalam bidangnya atau sesuai dengan keahliannya. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin yang ada di Bedahan, Sawangan, Kota Depok, dan beliau juga sebagai dosen pasca sarjana di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, dan beliau juga sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Alhamdulillah Pak Haji Andre. Amin amin. Mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Sehat terus insyaallah. Ya. Pagi kita hari ini akan membahas satu kajian khusus Pak Kiai, ini permintaan dari pemirsa, yaitu dengan tema mengkantor pendapat orang yang mengatakan agama Islam itu tidak membawa keselamatan katanya. Baik. Subhanallah. Ya. Tapi sebelum ini kita bahas Pak Kiai, silakan Pak Kiai. Salam dulu pada pemirsa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Amma ba'du. Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah, yang disayang oleh Allah, alhamdulillah syukurillah kita berjumpa kembali ya dalam channel YouTube RTV Rahmatan lil Alamin TV. Mudah-mudahan hadirin, hadirat, pemirsa semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah. Amin ya Allah. Juga para putra-putrinya yang sedang mondok di Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin yang kami asuh, yang kami bimbing, yang kami bina ini, mudah-mudahan para putra-putrinya pada sehat, juga menjadikan putra-putri yang soleh dan solihah, qori dan qoriah, hafid hafizah, mufassir mufassirah, mubaligh dan mubalighah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena di Pondok Pesantren kami Al-Qur'anul Karim dikaji dengan baik, juga kaitan dengan bahasa Arab, bahasa Inggris terus kami galakan untuk menjadi dai-daiyah mubaligh-mubalighah internasional. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya baru-baru ini ada yang perlu kita kanter karena pandangannya jelas, yaitu mengobok-obok ke dalam agama kita, yakni agama Islam yang sangat kita cintai, yang sangat kita junjung tinggi. Apalagi hari Selasa yang lalu Pak Haji Andre ya, kita ada sarasehan dakwah. Sarasehan dakwah berasaskan kaitan dengan teknologi ya, berbasis teknologi, dan dalam sarasehan tersebut
Ya, saya mendapatkan amanah oleh pengurus MUI Kota Depok, khususnya dari bidang Kominfo ya, untuk mengkanter ucapan-ucapan seseorang yang sangat tidak bertanggung jawab, yang telah mengobok-obok agama Islam yang sangat kita cintai, yang sangat kita junjung tinggi. Oleh karena itu, kepada Bapak Haji Andre, silakan dibacakan kaitan dengan tema dan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Pak Kiai. Baik pemirsa, kajian kita hari ini kita akan membahas satu tema. Ini permintaan dari masyarakat dan juga amanah dari Syara ASEAN ya, yang dilaksanakan di Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, yaitu dengan tema mengkanter pendapat orang yang mengatakan agama Islam itu tidak membawa keselamatan. Ya, Pak Kiai. Nah, ini pertanyaannya Pak Kiai. Pertanyaannya, benarkah agama Islam tidak dapat menyelamatkan pemeluknya? Nah, ini harus dijelaskan dengan dalil-dalil yang otentik ya. Yang benar-benar bisa difahami nih orang yang belum paham nih Pak Kiai. Baik. Ya, silakan Pak Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Haji Andre dan pemirsa yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah, yang disayang oleh Allah. Ini saya kira pertanyaan yang sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena masalah yang kita bahas pada hari ini, pada tema ini merupakan pembahasan menyangkut dengan akidah Islam kita. Kalau misalnya akidah kita melenceng, itu bisa menjadi penghuni api neraka ya. Karena masalah akidah ini bukan masalah yang istilahnya remeh-temeh, akan tapi ini masalah yang sangat penting, yang sangat urgen bagi semua umat Islam. Tadi kan ditanyakan, intinya yang saya pahami adalah apakah benar agama Islam ini bukan agama yang menyelamatkan ya, karena saya juga dengar di YouTube gitu bahwa umat Islam ini akan menjadi penghuni api neraka karena punya pandangan ya agama yang keliru lah. Harusnya agama yang dia yang ngomong ya, ngikuti agama yang ya bicaranya. Akan tapi dia mengatakan ya dengan terang-terangan bahwa agama Islam ini katanya bukanlah agama yang menyelamatkan, justru yang menyelamatkan itu ya agama yang dia percayai ya. Ya mudah-mudahan ini tentunya menjadi ya pencerahan yang menjadi katakanlah dia sendiri Pak Andre yang menjadi dasar misalnya pembicaraan dia seperti itu menggunakan ayat Quran. Ya, yakni maksudnya mengatakan bahwa umat Islam akan menjadi penghuni api neraka itu, dia mengungkapkan ayat Al-Quran surah Maryam ayat 71. Ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Ayatnya itu yang dipakai, yang dibawa seperti itu. Jadi artinya tidaklah di antara kalian ini kecuali akan masuk ke dalam api neraka, dan itu merupakan kepastian dari Allah yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu dia punya pandangan bahwa umat Islam ini akan menjadi penghuni api neraka. Nah, ini tentunya kalau dibiarkan ya ocehan-ocehan seperti itu, nggak ada yang mengkanternya, terutama dari ahlinya. Dimana alhamdulillah saya ya dikatakan sebagai doktor ya di bidang tafsir dan hadis, sehingga perlu kita berikan penjelasan yang sebenarnya kepada umatnya. Nah, kaitan dengan masalah ini, yang pertama yang harus kita pahami dan kita yakini bersama bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang bisa menyelamatkan kepada pemeluknya atau kepada umat Islam ya. Ini yang harus kita yakini. Kenapa demikian? Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menurut ulama bahwa Pak Haji Andre dan pemirsa, kata Islam itu sendiri ya, akar katanya ini terdiri daripada yang pertama ada dari kata
aslama yuslimu islaman. Yang kedua ada bisa diambil dari kata sulamun. Yang ketiga dari kata salima yaslamu, salamah. Ini penjelasan mengenai akar kata Islam tadi. Saya sendiri sudah tulis ya. Ini sebagai informasi saja. Dan barangkali ada yang minat juga ya bukunya. Ini alhamdulillah saya sudah tulis bukunya yang diberi judul dengan Panduan Kuliah Agama Islam. Ya. Dan buku ini di masjidnya Pak Haji Andre, Masjid Al-Latif ya, alhamdulillah sudah dikaji sampai tamat ya. Tamat alhamdulillah. Sampai tamat. SAG udah. Sudah tamat, bahkan kita lanjutkan dengan buku saya yang kedua, judulnya Ahsanul Kalam, Himpunan Khutbah Jumat Pilihan, tapi isinya merupakan nasihat-nasihat. Sudah tamat juga. Sudah tamat juga. Dan sekarang kita lanjutkan dengan Al-Kabair ya, Himpunan Dosa-Dosa Besar. Masih berjalan. Dan sekarang masih berjalan. Nah, di dalam buku Panduan Kuliah Agama Islam yang alhamdulillah sudah diterbitkan ini di Sinar Baru Algensindo di Bandung ya, dan sudah menyebar juga insyaallah ke pelosok tanah air, dijelaskan tentang asal kata ya Islam itu. Yang pertama tadi dari aslama yuslimu islaman. Arti secara lughah, secara bahasa etimologis adalah berserah diri. Jadi aslama yuslimu itu artinya ya asal katanya dari kata aslama, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 162, yakni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah, Tuhan semesta alam. Jadi artinya umat Islam itu ya hendaknya dia diserahkan dirinya kepada kemauan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya maunya sendiri melakukan hal ini dan itu, akan tapi harusnya umat Islam ini itu berserah diri kepada Allah, taat kepada aturan-aturan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, Islam itu sendiri dari kata sulamun yang artinya tangga. Apa maksudnya? Maksudnya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala rupanya harus melalui agama Islam. Hal ini sebagai dalil isyaratnya ada dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3. Ya, bukan Al-Maidah ayat 51, tapi surah Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman, "Wa raditu lakumul Islam madina." Dan aku telah ridho bagi kalian Islam sebagai agama bagi kalian. Berarti untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala harus melalui yang namanya agama Islamnya. Tidak mungkin seseorang akan mendapat ridho Allah kalau tidak melalui agama Islam. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah dari kata salima. Artinya adalah yang ya selamat ya. Salima yaslamu salamah itu yang selamat. Artinya apa? Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka harus beragama Islam. Jadi bertolak belakang dengan si yang ngoceh tadi. Kalau yang ngoceh tadi kan agama Islam ini tidak membawa keselamatan, bahkan pemeluknya itu akan menjadi ahli neraka semua. Nah, sementara justru Islam asal katanya atau katakanlah akar katanya dari kata salima itu justru agama Islam menunjukkan bahwa agama Islamlah yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Justru agama-agama yang lain akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan pendapat saya sendiri atau pendapat ulama, bahkan bukan pendapat Nabi, tapi langsung dari Allah. Dalilnya bisa dibaca di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 85. Surah Ali Imran ayat 85. Bunyi ayatnya supaya pemirsa yakin bahwa memang agama kita ini satu-satunya agama yang akan dikabul, diterima oleh Allah. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari atau memeluk agama selain Islam, falan yuqbala minhu,
maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Jadi siapa yang memeluk agama selain agama Islam, berarti kan agama apa saja yang selain agama Islam, fala yuqbala minhu. Dan ingat bahwa Allah di sini menggunakan nafi, meniadakan dengan kata-kata lan, bukan la ya. Lan itu dalam ilmu tata bahasa Arab punya makna li ta'bid, untuk selama-lamanya. Jadi kalau la tidak, mungkin satu saat nanti akan diterima. Tapi kalau falan yuqbala cuma diidghamkan menjadi falai yuqbala, itu sekali-kali tidak akan diterima. Ya, tidak bakalan diterima minhu darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang yang memeluk selain agama Islam itu fil akhirati, di akhiratnya, minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka. Itu maka orang yang mengatakan orang yang memeluk agama Islam adalah akan masuk neraka, ya, tidak selamat, jelas ini orang semacam ini, pendapat orang ini jelas bertentangan sekali dengan ayat Quran itu sendiri. Terbalik jadi. Ya terbalik. Justru menurut ayat Al-Quran, yang memeluk selain agama Islam lah yang tidak akan diterima, dan dia akan menjadi orang yang rugi, yakni orang yang celaka. Dan itu firman Allah ya Pak. Itu firman Allah dalam Al-Quran, bisa dicek di dalam surah Ali Imran ayat 85. Kemudian sebagai tambahan juga Pak Andre, dalil kayaknya kurang lengkap kalau hanya Quran tidak disertai dengan hadis Nabi, ya, karena hadis ini dikatakan bayan, ya, penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Ini di dalam kitab yang namanya Sahih Muslim, dan kitab Sahih Muslim ini adalah sama dengan Sahih Bukhari, sama-sama hadisnya sahih-sahih yang tidak diragukan lagi. Ini saya baca di dalam Sahih Muslim ini ada sebuah hadis yang berbunyi begini. An Abi Zarin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala atani Jibril alaihi salam fabasyarani annahu man mata min ummatik la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Artinya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar, nama lengkapnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, atani Jibrilu alaihi salam. Kata Nabi, malaikat Jibril alaihissalam telah datang kepadaku. Fabasyaroni, lalu malaikat Jibril itu telah memberikan kabar gembira kepadaku, annahu man mata min ummatika, bahwasanya barang siapa yang telah meninggal dari umatmu, ya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yusyriku billahi syai'a, di mana ia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, artinya tidak musyrik. Ketika meninggalnya benar-benar dia dalam keadaan ya mukmin, sebagai muslim yang baik, dakhalal jannata, maka dia akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Artinya apa? Ya, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada beliau, rupanya malaikat Jibril memberikan basyarani, itu memberikan bisyarah, yakni kabar gembira. Kabar gembira berupa apa? Menjelaskan, ya tentunya malaikat Jibril juga dari Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang meninggal dari umatmu, di mana ketika meninggalnya itu tidak musyrik kepada Allah, artinya tidak menyekutukan Allah, maka dia akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada lanjutan di sini Pak Andre, qultu, aku berkata, ya, wa in zana wa in saraka, sekalipun umatku pernah berbuat zina atau pernah mencuri, qala wa in zana wa in saraka, kemudian dijawab, ya, walaupun dia pernah berzina, walaupun pernah mencuri, tetap nanti ya akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih Muslim. Jadi keliru sekali kalau misalnya orang berkata bahwa agama Islam itu adalah agama yang tidak bisa menyelamatkan pemeluknya, akan menjadi ahli neraka. Justru berdasarkan ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 85 dan hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tadi, justru umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, asalkan dia tidak musyrik, ya, tidak murtad ketika hidupnya, sampai wafatnya ini betul-betul menjadi orang beragama Islam dengan baik,
maka dia akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk dari akidah itu yang utama. Itu masuk yang akidah yang sangat utama. Bahkan walaupun pernah terjerumus kepada dosa-dosa besar, asalkan dia tidak musyrik, masih ada jaminan akan menjadi ahli surga. Ya, walaupun nanti apakah digodok dulu api neraka, yang jelas akhir-akhirnya dia akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan jaminan ya dari Allah dan Rasul. Subhanallah. Nah, kemudian justru Pak Andre saya membaca sebuah hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertera ini di dalam kitab yang cukup besar ya, bahwa kaitan dengan bagaimana kalau misalnya seseorang hidupnya justru tidak beragama Islam. Ini di dalam kitab hadis Muslim dan syarahnya. Ini semuanya 9 jilid ya, 18 juz, di juz 2 halaman 186. Sahih Muslim yang diberikan komentar oleh Imam Nawawi sebagai pensyarah kitabnya. Di sini ada hadis Muslim yang menyatakan begini. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau Nabi Muhammad telah bersabda. Sabdanya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyun summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Itu hadisnya seperti itu. Mari kita terjemahkan. Rasulullah bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada yang mendengar bi ya denganku ini ahadun salah seorang pun min hadhil ummati dari umat ini. Yahudiyun, baik itu dari kalangan Yahudi, wala nasraniun, dan tidak pula dari kalangan Nasrani, summa yamutu, kemudian ia mati, ia meninggal, walam yu'min, namun ia tidak beriman, tidak percaya billadzi ursiltu bihi, dengan apa-apa yang telah aku diutus dengannya, dengan membawa ajaran Islam, illa kana min ashabin nar, kecuali ada dia akan menjadi penghuni api neraka. Ini hadisnya hadis Muslim, bisa dibaca dalam juz 2 halaman 186 ya. Jadi inti dari hadis Nabi Muhammad yang sahih ini, yang disepakati tentang kesahihannya ya, karena Bukhari Muslim ini termasuk hadis-hadis yang sahih. Kata Imam Nawawi, as-sahihul kutub ba'dal Quran sahihul Bukhari wa sahih Muslim. Sesahih-sahihnya, setepat-tepatnya, sebenar-benarnya isi kandungan kitab setelah Al-Quran. Kalau Al-Quran kan la raiba fihi, tidak ada keraguan lagi. Ya, kitab yang ada di dunia ini yang paling tepat isinya adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu diakui ya oleh para pakar hadis. Nah, di dalam kitab hadis tadi jelas bahwa Rasulullah SAW sampai bersumpah ya, demi jiwaku yang ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada seorang umat, baik itu dari kalangan Yahudi atau Nasrani, setelah aku datang membawa ajaran yang dibawa olehku, yakni ajaran agama Islam, kemudian dia mati tidak percaya dulu kepadaku, yakni tidak masuk agama Islam, illa kana min ashabinar, kecuali orang tadi akan menjadi penghuni api neraka. Jadi kesimpulannya bahwa justru yang tidak selamat itu apabila dia agamanya bukan agama Islam. Menurut kita ya. Berdasarkan ayat Al-Quran tadi, surah Ali Imran ayat 85, ditambah dengan hadis Muslim ya, yang sahih tadi, bahwa asalkan tidak musyrik, dia nanti akan menjadi ahli surganya Allah. Ditambah lagi dengan hadis riwayat Muslim pula ya dari Abu Hurairah ini, bahwa kalau tahu ada ajaran Nabi yang mengajarkan Islam seperti ini, tapi dia tidak mau beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mati tidak beriman dulu, mereka akan justru menjadi penghuni api neraka. Itu adalah hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin terakhir dari penjelasan tentang tema yang kita bahas pagi hari ini adalah mengkanter kaitan dengan ayat tadi. Mungkin kan jamaah juga pemirsa ada yang bertanya-tanya, bagaimana kaitan dengan ayat dalam surah Maryam tadi,
yang mengatakan bahwa wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Nah, kaitan dengan masalah ini karena ini menyangkut masalah Al-Qur'an dan untuk memperjelasnya kita perlu membuka kitab tafsir. Ya, jadi bukan pendapat saya. Ini ada sebuah kitab yang bagus, 3 jilid tebalnya, tapi ada dalam jilid kedua karya Syekh Ali As-Sobuni namanya, nama kitabnya Sofwatut Tafasir. Ya, kita bahas atau baca di dalam Al-Qur'an surah Maryam, ayatnya ayat 71 yang dijadikan dalil oleh orang yang ngoceh tadi, katanya umat Islam akan menjadi penghuni api neraka berdasarkan ayat Quran. Kan jadi bertolak belakang dengan yang tadi. Nah, kita baca penjelasannya atau tafsirnya begini. Dalam kitab Sofwatut Tafasir jilid 2 halaman 224 dijelaskan seperti ini tafsirannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im minkum illa wariduha. Artinya ma minkum ahadun, tidak ada di antara kalian seorang pun min barin au fajirin, baik itu orang baik maupun orang jahat, ya, illa wasayaridu alanar, kecuali akan mendatangi api neraka. Al mukmin lil ubur wal kafir lil qoror. Al mukmin orang yang beriman, yang beragama Islam ini hanya sekedar lewat saja ke api nerakanya itu. Wal kafiru, sedangkan orang kafir, ya, orang yang kafir yang bukan ya muslim tentunya, lil qoror, untuk menetap di api neraka itu. Ya, karena ala rabbika hatman maqdiya, dan hal itu sudah menjadi keputusan Allah, laziman la yumkinu khulfuhu. Artinya sesuatu kemestian yang tidak akan menyalahi lagi apa yang Allah sudah putuskan. Ditambah lagi untuk menyatakan bahwa umat Islam itu akan selamat dari api neraka, ayat berikutnya yakni ayat 72 surat Maryam, Allah menyatakan tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharuz zalimina fiha jisiyya. Tsumma nunajji, kemudian kami akan selamatkan alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, wa nadharuz zalimina fiha jisiyya, sementara kami akan biarkan di dalam api neraka itu orang-orang yang zalim. Orang-orang yang kafir, yang musyrik ini akan tinggal di api neraka untuk selama-lamanya, sementara orang muslim, orang mukmin ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hanya sekadar al-murur, itu hanya sekadar lewat aja. Sementara lil qoror, maaf ya bukan kolor, tapi ini koror, untuk tetap tinggal selama-lamanya itu justru di sini orang-orang kafir yang tidak beragama Islam. Iya. Jadi ini kita penyampaian untuk apa, menjelaskan bahwa yang dikatakan si orang yang oceh itu artinya ocehannya itu tidak apa ya, tidak paham dengan tafsir, tidak paham dengan tafsirnya, karena menurut saya ya dia ini harus diluruskan nih ya, bukan bikin pengaruh nih, jadi bukan dokter di bidang tafsir ya, dan tidak merujuk kepada kitab tafsir yang jelas. Di mana ya, kalau saya walaupun sudah dipanggil kiai, ketua umum majelis ulama, sudah digelari doktor di bidang tafsir, tapi tetap merujuk kepada kitab tafsir yang katakanlah muktabar dan muktamad yang bisa dijadikan pegangan. Justru di dalam tafsirnya seperti itu. Memang ke api neraka itu orang-orang baik yang baik maupun yang buruk akan melewati, tapi untuk yang beragama Islam itu hanya lil murur, hanya melewati saja, lil ubur ya, untuk melewati saja, sementara orang-orang kafir lil qoror, untuk menetap di dalam untuk selama-lamanya. Kesimpulan dari pembahasan kita yang sangat menarik dan sangat penting ini, bahwa tidak benar kalau ada ocehan dari seseorang yang mengatakan agama Islam bukanlah agama yang menyelamatkan. Justru yang benar sebaliknya. Bukan menurut pendapat pribadi ini ya. Itu dalil-dalilnya saya kira sudah begitu jelasnya tadi. Ya, dengan kitab-kitabnya kita kemukakan, ya, Qur'annya, hadisnya, justru yang benar menurut pandangan agama Islam. Dan saya ini mohon kepada seluruh pemirsa untuk jangan sampai goyah dengan banyaknya pandangan-pandangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, yang mengombok-ombok agama kita. Ya, justru yang benar adalah agama yang hak adalah agama Islam, apalagi ada firman Allah, inna dina indallahil Islam. Ini tentunya
harus menjadi keyakinan kita sampai mati. Dan Allah berpesan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali membawa agama Islam. Itu barangkali yang bisa disampaikan, intinya supaya kita tetap mantap akidah kita, jangan sampai goyah dengan banyaknya ocehan-ocehan dari orang-orang yang non-muslim ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan ya. Baik, terima kasih Bagi. Pemirsa, jadi ini kajian kita hari ini. Pertama judulnya mengkanter dari ocehan-ocehan dari yang tidak jelas. Dan juga dijelaskan tafsirnya, bukan berarti kita membandingkan ke agama lain ya Pak ya. Ya, cuma untuk meluruskan, mengkantor dan meluruskan. Inilah sebenarnya kan gitu. Jangan dikatakan kita sebagai, apalagi bagi sebagai ulama, nanti dikatakan setan bisu tadi Pak. Nah itu udah kan setan ada, bisu lagi. Kayak Abu Ali mengatakan as-sakit anil haq bahwa syaitanun ahras. Kalau kita diam aja nggak mau bicara yang benar, padahal masyarakat ini kan perlu adanya siraman rohani yang sebenarnya bagaimana. Nah, alhamdulillah kita sedikit punya ilmu yang Allah amanahkan, kita jelaskan supaya jangan sampai jadi setan bisu. Bahkan saya menghancurkan kepada seluruh majelis ulama dari pusat sampai ke daerah, bahkan kecamatan mungkin kelurahan, harusnya bicara kalau ada kesempatan punya YouTube itu bicara supaya apa? Supaya masyarakat kita yang mayoritas muslim ini tercerahkan dan terjaga akidahnya dari akidah-akidah yang menyimpang. Jadi kita ini jangan sampai rasanya umat Islam mayoritas di Indonesia ini, tapi rasanya kayak minoritas. Mereka minoritas, tapi kayaknya berani sekali, kayak orang mayoritas. Kan terbalik. Oleh karena itu, kepada para ulama yang alhamdulillah insya Allah ilmunya sangat mumpuni, ya bisa bicara lah dengan dalil-dalil, ya tanpa membenci, akan tapi meluruskan ya akidah kita yang sebenarnya itu yang bagaimana. Masa Islam umat Islam akan masuk neraka. Nah, makanya kita jelaskan dengan dalil Al-Quran, dengan hadisnya, fatwa ulama-ulamanya ini untuk supaya akidah kita umat Islam ini menjadi mantap, tidak goyah sama sekali insya Allah. Jadi pemirsa itu nanti jangan sampai videonya dipotong kemudian disiarkan cuma sebagian, ini yang bahaya. Jadi kalau nonton harus keseluruhan dari awal sampai dan ketika mendengar harus sampai tamat. Jangan setengah-setengah, nanti ilmunya juga setengah-setengah gitu Pak. Iya, jadi harus tuntas ya. Baik pemirsa, insyaallah kajian kita sudah jelas ya dijelaskan oleh murabi kita, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita tidak goyah dalam akidah insyaallah. Kita tutup kajian kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih bagi